Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Raihana Nabila, Ayu Triana, Suci dan Amelia, pick and roll. Next, pick and roll itu apa? Nah, pick and roll itu ketika kita mengingat suatu pengalaman, kita tidak mengingat seluruh kejadian sampai akhir. Intinya, otak kita itu lebih cenderung fokus pada dua hal, yaitu pertama, bagian yang paling berkesan atau yang paling intens. Ini bisa saja menjadi momen yang sangat menyenangkan atau justru momen yang sangat buruk. Kedua, bagian akhir dari suatu pengalaman tersebut. Jadi, pengalaman kita akan lebih diingat berdasarkan puncak dan akhirnya, bukan secara keseluruhan. Next, contoh sederhananya. Misalnya kita pergi ke sebuah restoran. Nah, yang di awal itu kita makanan yang disajikannya enak, jadi kita mendapatkan awalan yang bagus, namun di pelayanannya itu biasa saja. Jadi di tengah-tengahnya itu kayak biasa saja, tapi di akhirnya ternyata kita menunggu tagihan terlalu lama. Ini menjadi akhiran yang buruk. Nah, yang paling kita ingat setelah pulang apa? Jadi yang paling kita ingat bukan makanannya yang paling enak, tagihannya, tapi menunggu tagihannya yang terlalu lama. Sebagai catatan, misal pengguna akan menilai seluruh alur secara detail. Kedua, pengguna akan lebih terpengaruh oleh itu, seperti momen yang paling menyenangkan atau menyebalkan dan momen akhir dari pengalaman mereka. Ini merancang user experience agar kita bisa memastikan momen-momen kritis ini tetap positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, asal-usul dari metode pick and roll hukum ini pertama kali dibahas dalam penelitian pada tahun 1993 oleh penelitian melakukan proses merendam tangan di air dingin dengan suhu minus yang mendapatkan sensasi ketika mencelupkan tangannya maka akan merasakan dingin sampai ke tulang. Dan pengalaman yang kedua yaitu merendam tangan ke air es lama dengan awal yang dingin sampai ke tulang, tapi bertahan hingga diakhiri. Lama-kelamaan, tangan mulai merasakan sedikit perasaan hangat karena terbiasa. Hasilnya, orang lebih memilih pengalaman yang lebih lama, walaupun karena akhirnya terasa lebih baik, yaitu menunjukkan bahwa ingatan kita akan lebih dipengaruhi oleh momen puncak atau momen awal dan momen akhir atau end rule-nya. Kemudian pada tahun 1996, penelitian oleh Kahneman dan Riedlmayer menemukan bahwa pasien kolonoskopi atau lithotripsy secara konsisten menilai ketidaknyamanan pengalaman mereka berdasarkan intensitas rasa sakit di momen terburuk dan momen akhir, tanpa mempertimbangkan panjang atau variasi intensitas rasa sakit selama prosedur yang dialami. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa pasien lebih cenderung kembali untuk prosedur medis jika bagian akhirnya atau hasilnya terasa kurang menyakitkan, bahkan jika prosedurnya memakan waktu yang lebih lama. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu apa itu bias kognitif. Jadi bias kognitif ini adalah pola kesalahan dalam berpikir yang mempengaruhi cara kita untuk melihat dunia dan membuat keputusan. Dan kognitif ini pertama kali menjelaskan bahwa otak manusia cenderung menggunakan jalan pintas mental atau heuristik untuk membuat keputusan dengan cepat. Namun pendekatan ini tidak selalu akurat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Nah, untuk contoh yang paling umum ini dari bias
dari bias ini adalah bias konfirmasi. Misalnya kalau kita udah percaya pada suatu hal, kita cenderung akan mencari informasi yang mendukung pendapat kita, dan kita akan menolak informasi yang berlawanan. Nah, ini contoh dari bias kognitif. Nah, sekarang kita masuk ke pick and roll. Aturan ini juga termasuk bias kognitif, lebih tepatnya disebut sebagai bias ingatan. Kenapa disebut sebagai bias ingatan? Karena kita itu nggak mengingat keseluruhan pengalaman kita secara adil. Kita cenderung hanya mengingat dua bagian. Yang pertama itu momen paling emosional atau yang bikin kita senang atau kesel banget, dan yang kedua itu di bagian akhir dari pengalaman itu. Nah, ini juga nyambung banget sama yang namanya recency effect, yaitu kecenderungan kita lebih mudah ingat kejadian yang baru atau yang terjadi di akhir. Nah, jadi intinya pick and roll itu menunjukkan bahwa ingatan kita tentang suatu pengalaman sangat dipengaruhi oleh momen puncak dan akhirnya, bukan oleh keseluruhan prosesnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini sekarang kita masuk ke contoh nyata dari penerapan pick and roll, yaitu dari MailChimp. MailChimp ini merupakan platform buat kirim email massal. Biasanya dipakai sama perusahaan untuk ngirim email ke ribuan orang sekaligus, seperti pelanggan atau partner bisnis. Nah, masalahnya, momen saat klik tombol send itu bikin pengguna tuh cemas banget. Kenapa? Karena dalam sekali klik, email langsung terkirim dan nggak bisa ditarik balik. Kalau ada typo, link rusak, atau salah kirim, dampaknya bisa besar banget. Lalu apa yang dilakukan oleh MailChimp? Mereka tahu itu tuh momen yang krusial dan penuh stres. Jadi mereka mengubah momen itu menjadi lebih ringan dan cukup menyenangkan. Caranya saat tombol send diklik, akan muncul maskot lucu mereka yang namanya Freddy the Chimp, dengan ekspresi tegang yang relatable. Nah, lalu setelah email berhasil dikirim, muncul animasi tangan high five sebagai penutup. Jadi MailChimp ini berhasil mengubah momen puncak yang tegang dan momen akhir yang menegangkan menjadi pengalaman yang sedikit positif dan memorable. Ini adalah contoh nyata dari pick and roll yang diterapkan dalam desain produk digital. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan pick and roll dalam studi kasus Uber. Pada saat itu, masalah yang dihadapi pengguna adalah rasa cemas akibat ketidakpastian saat menunggu mobil. Nah, ketidakpastian ini muncul karena pengguna tidak mengetahui posisi mobil secara real-time, tidak tahu kapan mobil akan tiba, dan juga tidak tahu siapa sopir yang akan menjemput mereka. Untuk mengatasi hal ini, Uber menghadirkan beberapa solusi penting. Itu pertama, mereka menampilkan animasi mobil secara langsung di peta, sehingga pengguna dapat melihat pergerakan mobil secara real-time. Kemudian yang kedua, mereka memberikan estimasi waktu kedatangan mobil. Ini membantu mengurangi ketidakpastian waktu. Dan yang ketiga, Uber menampilkan informasi lengkap tentang supir, termasuk nama dan foto, sehingga pengguna merasa lebih aman dan nyaman. Solusi-solusi ini tentunya tidak hanya menyelesaikan masalah fungsional, tetapi juga memperbaiki pengalaman emosional pengguna di momen yang sebelumnya terasa menegangkan. Hal ini juga merupakan contoh konkret bagaimana desain memperbaiki aspek emosional dapat sehingga menciptakan pengalaman yang lebih positif dan berkesan. Oke, next. Kemudian journey mapping untuk identifikasi pick and roll. Jadi bagaimana journal mapping ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pick and roll dalam pengalaman pengguna. Yang pertama itu kita mulai dengan menentukan user persona dan goals. Jadi kita perlu tahu siapa pengguna aplikasi kita dan tujuan mereka saat menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, itu kita perlu memetakan perjalanan pengguna dalam UI. Hal ini mencakup identifikasi langkah-langkah utama yang dilalui oleh pengguna. Contohnya, pada aplikasi e-commerce, yaitu dari login, kemudian akan browsing produk, lanjut menambahkan ke keranjang, lalu proses checkout, hingga akhirnya pada proses konfirmasi pesanan. Langkah ketiga yaitu membuat mapping interaksi dan emosi. Ini bisa kita buat dengan menggunakan tabel atau visual yang berisi 3 hal utama, yaitu langkah pengguna, interaksi UI, dan emosi pengguna. Adapun langkah pengguna itu diisi sesuai urutan perjalanan pengguna di aplikasi.
Untuk interaksi UI, itu mencatat tombol navigasi, loading, error, dan lain-lain, serta hal yang muncul di tiap langkah atau feedback. Sedangkan emosi pengguna itu perasaan pengguna saat melakukan langkah tersebut. Bisa berdasarkan hasil observasi langsung ataupun prediksi berdasarkan pengalaman umum pengguna. Selanjutnya yang keempat, kita identifikasi peak dan end. Peak berarti titik tertinggi secara emosional, bisa berupa rasa puas atau justru frustasi. Misalnya, pengguna merasa frustasi saat loading terlalu lama, atau sebaliknya merasa senang saat berhasil menyelesaikan form yang rumit. Sedangkan N adalah bagaimana pengalaman diakhiri. Apakah diakhiri dengan baik, misalnya dengan animasi sukses, pesan thank you, ataupun follow up yang tidak mengganggu. Yang terakhir itu adalah tahap refleksi dan optimasi. Di sini bisa dengan menambahkan elemen kebahagiaan di titik-titik penting, mengurangi atau mendesain ulang bagian yang jadi peak negatif, serta dapat juga dengan merancang momen akhir agar memberi kesan yang lebih teratur, tuntas, dan rewarding atau bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada mengubah negatif peaks menjadi peluang. Nah, nggak semua nih pengalaman pengguna itu akan sempurna. Pastinya setiap pengalaman kita pasti ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Nah, selalu ada resiko kayak kesalahan, gangguan, atau hal-hal yang nggak terduga. Contohnya yaitu sistemnya yang error, terus fiturnya nggak berfungsi, aplikasinya crash, atau layanan pelanggannya lambat ketika merespon. Nah, biasanya ini adalah momen negatif peaks atau saat emosi pengguna itu sangat kuat. Contohnya kayak lagi marah, kecewa, atau bingung karena hal-hal yang sebelum. Nah, namun disinilah peluangnya. Jadi saat pengguna itu mengalami masalah, mereka itu akan sangat terbuka terhadap interaksi. Jadi kita harus merespon dengan cepat, tulus, dan empatik. Nah, contohnya kita bisa melakukan apa? Yaitu mengubah emosi negatif tadi menjadi positif, membangun kepercayaan dari penggunanya, yaitu bahkan kita bisa meningkatkan loyalitas dari penggunanya. Karena orang itu akan lebih mudah mengingat bagaimana kita menangani masalah daripada masalah itu sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh nyata dari mengubah negatif fix menjadi peluang. Contohnya adalah halaman error 404 yang kreatif. Ini biasanya kalian biasa nemu kalau lagi jaringannya down, itu biasanya akan muncul pack error 404. Nah, kita pasti kesel kalau misalkan lihat pack ini, apalagi kalau lagi dalam hal yang genting. Nah, daripada kita tuh cuma nampilin tulisan pack note font, tampilan ilustrasi yang lucu, ada animasinya atau kalimat ramahnya, ini bisa membuat kita sebagai pengguna ini bisa merasa lebih dihargai atau diperhatikan. Nah, contohnya ada pada gambar, itu ada animasi yang lucu banget katanya, oh don't cry. Jadi kita setelah melihat animasi itu tuh tidak terlalu kesel gitu dengan em, apa yang kita rasain. Kemudian kesalahan itu nggak selalu merusak reputasi. Justru kalau bisa kita tangani dengan cara yang baik dan bijak, kesalahan itu bisa menjadi momen ikatan emosional dengan pengguna. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, cara kita mengingat suatu pengalaman mempengaruhi apakah kita mau mengulanginya atau merekomendasikannya ke orang lain. Biasanya kita mengingat setiap detail, tetapi lebih fokus pada momen paling emosional dan bagaimana pengalaman itu berakhir. Jika sebuah pengalaman memiliki puncak dan akhir yang baik, kita cenderung mengenangnya secara positif. Maka, jika ingin menciptakan pengalaman yang berkesan, penting untuk memastikan kunci Dengan Nah, baiklah, jadi tadi itu gitu, pick and roll itu adalah merupakan suatu aturan puncak dan akhir, di mana ingatan kita itu pasti akan terpaku pada puncak suatu momen atau akhir suatu momen. Jika momen itu, jika puncaknya itu adalah kejadian yang bagus, maka itu yang akan kita ingat. Tapi sebaliknya, jika misalnya puncak atau endingnya itu momennya tidak menyenangkan, maka hal itu juga yang akan menjadi kita ingat. Baiklah, sekian presentasi.